Jadi teman-teman, kita kan kita selalu ngajarin bro. Coba buka dulu modul dalam. Yes. Kita ngajarin prinsip timeless yang bisa tahan kira-kira 100 tahun, gitu. Ya. Kenapa ibaratnya banyak orang di sini bisa jadi orang yang 1%, bro? Karena 1% dari orang tuh melakukan hal yang beda. Hidup gue tuh berubah ketika gue dengar Warren Buffett bilang investasi terbesar ke dia adalah investasi di layar sendiri. Ya. Di situ gue mulai untuk baca-baca buku, gitu. Gue belajar namanya buku The Richest Man in Babylon waktu itu. Yes. 1/10 koin disimpan dan itu merubah hidup gue. Cuman dari beli buku 80.000 itu tuh ngubah semua hidup gue. Gue belajar bagaimana caranya valuasi, caranya margin of safety itu seperti apa, investasi itu seperti apa, gimana sih caranya menilai suatu perusahaan, intrinsic value suatu perusahaan gitu. Dan itu jadi benchmark kita. Contoh seperti sederhana ya, misalnya kita mau kita mau beli suatu saham gitu kan. Suatu saham harga 5.000 gitu kan. Nah, ini gimana caranya mencari yang namanya intrinsic value? Ini kan kita belajar dari Benjamin Graham, bro. Gimana caranya mencari intrinsic value? Nah, ini biasanya yang Warren Buffett sarankan adalah pakai DCF biasanya. Jadi di diskon arus kas masa depannya. Ya. Nah, ketika kita udah ketemu, intrinsic value-nya misalnya 10.000 nih. Harusnya sahamnya di 10.000. Ini baru kita beli. Ini baru namanya investasi, bukan spekulasi. Tapi kalau misal lu tebak-tebakan 5.000 besok jadi apakah jadi 6.000? Ini aktivitas spekulasi nih. Iya. Kalian harus bisa bedain aktivitas investasi dan spekulasi. Jadi yang kita ajarin dalam tuh investasi. Sama juga seperti Bitcoin ketika 16.000. Menurut kita berdua intrinsic value-nya nggak segini. Menurut kita 100.000 jelas ini. Iya, makanya kita all in waktu itu. Makanya kita all in. Gitu. Itu ibarat intrinsic value begini nih ya. Bitcoin tuh waktu itu begini. Iya. Begini nih, 16.000 tuh sini. Terdeviasi jauh ya. Terdeviasi jauh. Ada jaraknya bro. Iya. Ketika dia balik ke sini. Udah di fair value-nya. Di fair value-nya. Iya. Iya benar. Sama seperti kayak kita beli MSTR kena. Nah ini beda nih. Gue beli MSTR 2 tahun lalu, lu beli sekarang, lu bisa rugi, gue bisa untung. Iya. Karena lu belinya di sini nih. MSTR-nya nih. Udah mendekati fair value, nembus garis di atasnya udah over value. MSTR dulu begini kan, fair value bisa gini ya. Dulu sahamnya begini. Iya. Lu beli di sini, ya pasti mati bos. Gampang kan? Ini margin of safety nih. Of safety. Ini nggak bisa patah kapur gua. Oh iya, ini kapurnya nggak bisa patah nih. Jadi ini simple nih. Lu lihat ini begini diskon nih, lu beli. Lu lihat begini, ya lu dijual bosku. Iya. Sulit banget kayak. Sulit amat nih kayak. Tapi bang, dia kabur dari kripto. Enggak cuy, lu mau lihat Bitcoin gua banyak bener Bitcoin gua itu. Iya. Enggak. Jangan lu bilang, tapi kenapa jual MSTR? Dulu kan lu beli MSTR, ya gue belinya di sini bos nih. Ya kan dulu gitu kan. MSTR. Tapi bang. Makanya sekarang kita tiap kali kita ngajar di sini bro, kita kan kasihnya misalnya gini aja, jadi 1 saham, 2 kripto aja, bahkan nggak Bitcoin, kripto ya gitu. 3 ini bonds, kita nggak kasih tahu belinya apa gitu, karena bisa berubah gitu, dan bukan salah kita juga gitu. Dan bisa aja ada yang nonton ini mungkin video ini di 3 tahun lagi. All in MSTR. Mungkin double dah perusahaannya. Mungkin seller udah ini di jalan. Mungkin seller udah di sepong gitu kan. Iya, cari kosan ke Bima tadi. Jangan tapi bang gitu loh. Ya. Jadi yang kita ajarin itu simple ya. Iya, makanya. Gimana caranya? Lu mau jadi kaya, simple caranya. Satu. Kelola uang, ya kan? Nah, ini caranya ada banyak nih. Ada cara lunasin hutang buat tadi. Yang siapa namanya? Putu nanya, ada itu. Benar. Di dalam. Debt snowball. 2, gandain uang. Nah. 3, itu mempertahankan bro. Nah, orang ada yang nanya, kenapa nggak konsentrasi kalau mempertahankan? Ini aset kelas harus dibagi teman-teman. Iya. Ini harus disebar nih, asetnya mana nih? Karena kita itu diversifikasi itu melindungi kita dari satu exposure tunggal, ya. Satu risiko tunggal itu bisa menghancurkan segalanya. Satu saham nih, saham terbagus lah di India. Iya. Myanmar gitu. Kemarin kena kudeta nih, Tapi bang, nggak bahkan di Indonesia pun juga sama ya, concentrated stock ya ke satu ticker. Nggak boleh. Dengan semua uangnya. Nggak boleh bro. Dengan semua haram, keyakinan bro, yang menggebu-gebu. Iya, haram itu. Iya. Karena kenapa? Itu udah terjadi di banyak tempat. Kita ngomong Eropa deh. Ini Tesco namanya perusahaan.
Nol bos, ada perusahaan Yellow Ya, ini itu kan hampir patah kabel gua. patah itu kapurnya Ada perusahaan tuh. Kapal. Yellow Pages Iya. di Itali itu nol juga, dari 50 billion dolar sampai nol karena internet muncul sampai nol. Jadi nggak ada perusahaan yang bisa tahan selamanya teman-teman. Jadi pertama kelola dulu nih, ya kan, benerin dulu kelolanya. Habis itu gandain uang, nah itu mempertahankan. Nah ini tiga-tiganya ini kita ajarin di TU ya kan bro sekarang. Ya. Gandain uang kalau di kripto ini kita ajarin di mana, di Aceh. Tapi bang gitu kan, bingung, mereka bingung bro. Tapi bang, ya. Jadi ada fase-fasenya, lo harus bisa kelola, lo harus bisa gandain, dan lo harus bisa ibaratnya mempertahankan. Nah, ada yang nanya kan, kenapa gue nggak suka main kayak sesuatu yang jackpot-jackpotan dong? Karena gue nggak suka beli kayak kripto di begini terus langsung gue mau cari jackpot ini dulu. Gitu. Kayak gini, karena orang yang cari jackpot suatu saat hidupnya bakal repot. Nah, ya. gue kasih tau ya kenapa hidup lo repot. Bang, kenapa nggak beli saham A nih? Gue sering banget tanyain, saham A menurut lo gimana? Oke? Menurut gue saham A ini 90% kebanyakan tuh dipegang sama ownernya. 2% sampai 1 itu publik. Itu kalau lihat bid offer nih, kayak gini nih. Ini tipis teman-teman ya. Ini gue isi sekali habis ini. Ya, naik ke atas gini dia. Jawabannya uang gue tuh udah nggak bisa teman-teman beli begini. Lu cuma bisa main begini, itu uang di bawah 50 miliar. Gue kasih tau lu, di Indonesia lu bisa beli saham yang floatnya kecil gini, uang lu di bawah 50M. Udah pasti, 100%. Di atas 50M, gerak sahamnya. Kenapa? Karena BCA pun satu bitnya, ya, lu tembak 20M, itu gerak ke atas satu tangga. Itu saham terbesar. Gitu. Jadi jawabannya nggak bisa, uang gue tuh nggak bisa. Dan kalau gue main nih, 5M gue nih ya, 5M gue itu naik bro, 3 kali lipat. Ya. Jadi 15. Ini apa dampaknya di portofolio gua? Nol dampaknya di portofolio gua. Bener. Gitu loh. Kita tinggal kencing bisa hilang. Kita tinggal kencing ini hilang gitu loh tadi. Jadi kalau kalian tanya kenapa nggak jackpot di sini 3 kali bang sahamnya? Nggak peduli kita 5M jadi 15. Game bukan itu. Plus juga lu belum tentu bisa jackpot di keempat tuh biasanya. Betul. Mau kamu jackpot terus terakhir yang all in. Selalu gitu. Pantatnya. Jackpot, pantatnya kebakar. Repot jadinya. Repot. Ya? Tapi kalau lu fund manager di sini lu dapat untung, teman-teman. Iya. Nah, ini ilmu nih, teman-teman bisa pakai nih. Kenapa hedge fund bisa ini? Kan dia kan gini kan, jackpot Michael Burry bakal iya. Kenapa kosa? Ini hidupnya Michael Burry nih. Sion Asset Management. Nah, ini Michael Burry, Big Short, oke? Dia kenapa dianya masih kaya? Karena di sini dia ngambil 2% sama 20. 20. Jadi ketika dia short S&P, kliennya kena perkosa, dia masih dapat management fee. Ya kan? 220. Ini masuk ke siapa? Ini masuk ke kantong dia nih. Nah, ini Michael Burry nih. Iya. Dengan kantongnya. Makanya kenapa gua nggak pernah beli reksadana kayak begini, karena ya gini nih. Nah. Kliennya nih gua gantung diri nih sini. Nah. Ini dia gamenya gitu. Jadi buat yang nanya kenapa sih kita nggak main jackpotan? Karena kita main pakai duit sendiri gitu loh. Kita nggak ada 220 dari orang kasih kita duit. Kalau kita nol nih kita nol berdua gitu. Kita cuma pakai duit sendiri. Makanya kita kan menerapkan dengan perspektif retail yang sama. Yes. Karena saya tahu psikologis kalian gimana ngelihat drawdown gimana, bener, ngelihat volatilitas gimana. Jadi ya kita sesuaikan dengan orang yang ada di sini. Dan kalau ini sesuai dengan kita, dengan size kita, ya pasti buat kalian tuh gini. Karena ada juga bro, kalau kita ngomong ya Andreessen Horowitz ya. Ya, Andreessen Horowitz. Ya, itu beliau ini memang juga ultra diversification. Ya, betul. Karena dia punya prinsip tuh, dari 2000 startup yang dia invest, itu yang going sedikit true itu cuma 4 in the end of the day. Bener. Ya. Dan kebanyakan dari orang itu memiliki mental mereka itu tidak terbiasa dengan kegagalan. Ya. Bayangin kamu gagal 1996 kali kamu investasi, ketemu orang, ngobrol, investasi, gagal tuh 1996 kali. Kamu nggak kuat, kamu gagal beberapa kali aja udah nyerah. Betul. Ya. Makanya kalau kamu mau main caranya visi begitu, ya visi itu saya kasih tahu itu nggak mereka sendiri yang nge-handle, punya banyak tim. Ya. Betul. Kalau kamu mau pakai strategi seperti itu ya, kamu yang overwhelming sendiri. Karena ntar kayak portofolio kayak mini market ya, terlalu banyak. Betul. Ya. Karena ultra diversification itu juga punya risiko. Risikonya satu, portofolio growth-nya itu terbatas. Ya, betul. Daripada ya kita kayak tadi tuh, yang engineer tadi kan bagus kan? Dia maksudnya ini ya apa? Udah punya ini ya, kayak misalkan punya
Beckett sendiri ya. Iya. Misalkan ini sangat volatil, oke. Ini cuman 20%. Iya, oke. betul. Ini nggak terlalu volatil, oke. Mungkin di sini Betul. dia bisa taruh 40%, kan 60%. Oke, kamu masih punya 40% lagi. Oke, ini kripto ya. Oh sorry, ini yang nggak terlalu volatil. Ya, ini bisa di sini misalkan 50% ya. Betul. Terus yang ini ultra ya, volatil. Ini bisa tinggal kayak 10%. Ini pun yang dipakai Bridgewater ya. Dia Ya. nggak melihat ini dengan sesuatu yang sama ya, risikonya tuh beda-beda ya. Nah, Jadi ini- jangan disamain. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai sekian aset ya. Ketika ini ini returnnya 100%, ya. Ketika lu punya 60 korelasi dia akan begini. Ini kenapa begini? Ya. Apa ini? Ketika dia punya 60 korelasi dia akan Yes. begini nih. Ini juga the holy grail of investing yang diterapkan oleh Bridgewater ya. Jadi dia taruh duit mereka di 15 sampai 20 aset. Betul. Yang tidak terkorelasi satu sama lain. Contohnya. Jadi kalau ada yang satu kebakar, ya satu lain tuh mungkin ya bisa nutup ya keuntungannya ya. Jadi harus paham ya teman-teman. Gold. Ini cara main Bridgewater nih. Jadi dia cari aset kelas sebanyak-banyaknya Iya. yang bisa returnnya 10 sampai 15%. Aset kelasnya juga 10 sampai 15, tapi ini uncorrelated. Ya, semuanya Mereka nggak ada cari yang hubungannya. nggak ada korelasinya. Contohnya emerging market equity mereka masuk misalnya pakai EEM. Ini Iya. beneran, ini portofolio beneran nih. Gold mereka masuk pakai GLD. Bitcoin mereka ada masuk juga, Bro. Yes. Jadi mereka cari sebanyak-banyak kayak return stream mereka, misalnya contoh BABA, saham di Cina mereka masuk. Ini buat exposure Cina. Jadi mereka cari tuh 75, 6, 7, 8. Nah, ini juga bisa jadi strategi nih. Gitu. Itu cara hedge fund ya, bekerja. Nah, ini bakal memperbagus portofolionya gitu. Yes. Ini salah satu 90, 80, 70, 60. Ya itu pun juga kita ajarin semua ya di dalam. Ya. Gitu. Jadi kalau kalian masih banyak, nggak ngerti begitu kan? Tuh, tapi bang, Ya, dia jual kelas lu ngerti nggak begini? Jangan jadi monyet gitu, Bro. Benar. Ya, paham nggak lu? Kalau nggak paham, makanya itu hidup lu begitu gitu. Iya. Ngatur duit nggak ngerti, ya, nggak ada yang lu bisa ngerti. Nah ini banyak ya, Bro ya, diajarin Iya. semua ya, sampai strategi-strategi Yes. bagaimana cara trade quant segala macam. Jadi, nah ini nih. Jadi yang digambar di Bro Timothy di situ juga kita itu, kasih nih di dalam. tuh. Nah, ya kita ngomong ya ini Nah, the holy grail of investing. Oh, gambar gua kita, jelek ya, Bro, ya? kita jelasin secara detail ya ke teman-teman. Betul. Kamu cari uncorrelated asset ya, masing-masing itu nggak berhubungan dengan satu yang lain ya, baru kamu bisa tidur dengan tenang ya. Ya. Kita ngomong di semua keadaan kamu nggak akan kena drawdown. Ya. betul.